Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, mungkin belakangan ini ada video YouTube foto muka ini lah orangnya. Sebenarnya nggak terlalu heboh sih, cuma mengingatkan kepada kaum muslimin, kaum muslimat, marilah kita senantiasa, dan lagu seterusnya lah, masih tahan ya. Sebenarnya ini prihatin dan turut belasungkawa lah atas tragedi religion Chinese yang perang agamanya juga di India yang tidak kunjung selesai. Kita berharap, berdoa bersama agar menjadi negara yang tentram dan tidak menjadikan Indonesia ini sebagai awal dari permulaan peperangan dunia. Paham? Nah, saya baca surah Al-Mu'minun dalam Quran, yang artinya orang-orang yang beriman. Iman dalam arti adalah percaya, orang yang percaya ya, apapun lah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kan? Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minuna allazina hum fi salatihim khashi'un. والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين ومن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين
ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. صدق الله العظيم. Jadi apa yang saya bacakan ini agar menjadi yang tidak beriman jadi beriman, percaya akan adanya Al-Quran. Yang tipis imannya, tebal imannya lagi gitu ya. Yang hilang imannya karena dia sudah beriman lagi gitu ya. Yang tidak ada sama sekali iman, maka diuji dengan azab agar dia percaya. Baik apapun itulah, agar mereka percaya juga beriman gitu ya, tetap juga beriman. Apapun agamanya, jangan ganggu keimanan orang lain. Adapun kalau mau mualaf itu udah perang beneran, nggak ada yang berani lah ya. Jadi kata Allah katanya dari surah Al-Mu'minun 1 sampai 16 ayat 1 ya. Sungguh beruntung katanya orang-orang yang beriman, yaitu orang yang khusyuk dalam sholatnya, ingat percaya akan Quran, tentang perintah sholat, puasa, naik haji, zakat, bersyahadat bagi yang mau masuk Islam, akan percaya bagi Muhammad walaupun sudah wafat. Tapi di sejarahnya tetap ada. Di Google ditanya, paham. Nah, dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. Contoh kayak perkataan saya ini hari ini nggak berguna banget, di video ini nggak berguna banget perkataan saya, tapi orang yang menjauhkan diri katanya, perkataan yang berguna mengupat, mencela, mencaci maki, yang berkata ya, bukan yang menulis, yang berkata bukan yang menulis, yang berkata nggak berguna banget. Marah dia, tahu Tuhan marah, tapi Islam mengajak kita untuk berwudu, menganjurkan wudu jika mereka marah, tapi mereka lupa mungkin. Dan orang-orang yang menunaikan zakat. Kenapa Islam dianjurkan zakat? Karena tidak sama dengan sedekah. Ini adalah kewajiban agar Islam ini punya peraturan hukum tentang zakat harta. Misalnya saya punya harta spidol, ya kan? Setahun besok spidol saya ini sudah beranak pinak menjadi 30.000 spidol. Saya zakat aja kasih, nah itulah zakat. Nah, zakat dengan ketentuan dan kadar yang telah ditetapkan dengan Quran dan wajib. Nah itulah hebatnya Islam, ada zakat, namanya rukun Islam zakat. Kalau tidak ada zakat kurang satu, berarti Islamnya dicuri orang, paham? Karena 5 kewajiban berislam zakat, bukan NII kan, ini kajian Islam. Nah, dan orang-orang yang memelihara kemaluan,
faraj. Nah, farji. Kalau laki-laki kan zakar, kalau perempuan kan nasai. Ya, kalau bahasa biologisnya kemaluan kita sendiri, aurat atau aib diri. Yang hari ini banyak kebuka, yang nutupnya ya nggak tahu ya. Kalau beriman kepada Quran ada. Nah, ayatnya tentang dan orang-orang yang memelihara kemaluan yang beriman. Nah, wallazina hum li furujihim hafizun katanya. Ada dalam Quran Al-Mu'minun. Boleh dikaji. Tapi syaratnya orang Islam, ini kitab umat Islam. Karena hari ini karena dia mengajar profesor, doktor untuk menyelesaikan studi di salah satu universitas, jadi Al-Quran sebagai sumber referensi untuk karya ilmiahnya. Padahal ini kita umat Islam. Nah, hari ini yang dipertentang oleh CIW namanya, CWI lah itu, CUI itu. Tahu CUI? Nggak tahu kan? Saya kasih tahu. Club Wood Islamic yang kajiannya tentang kok ini dasarnya orang ini, ya pasti ditolak lah skripsinya kan. Kecuali dari Islam, kampus-kampus itu banyak lah. Jadi Al-Quran ini sudah tabu di internet, di mana udah banyak, tapi hanya sedikit yang percaya akan Al-Mu'minun, tentang orang-orang beriman tadi. Percaya aja, dah. Terus habis itu kecuali katanya terhadap istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka tidak tercela. Nah, bagi yang sudah berkeluarga, menakahah, nggak apa-apa dengan tidak memelihara kemaluan. Kenapa? Karena sudah proses alamiah kehidupan manusia ini, biologis antara laki-laki dan perempuan itu insya Allah dimudahkan keturunan, mudahkan beranak. Karena kata Nabi itu, barang siapa yang tidak menilai sunnahku, katanya, menikah kan dia bukan amatku kan gitu ya. Dikit-dikit paham juga sih hadis. Tapi senyum-senyum petiki kan, kalian petiki kan, saya enggak. Nah, dan hamba sahaya, nah kita garis bawain, hamba sahaya ini adalah bukan budak kayak di sekarang ini, pengamen, culik, maaf ya, perkosa misalnya kan, bukan gitu. Kalau dulu hamba saya ini orang yang membeli orang yang disiksa ini kepada tuannya, zaman jahiliyah dulu, zaman Nabi Muhammad dulu, dibeli, ya kan, untuk dipakai. Bukan, pertama diislamkan dianya, diislamkan dulu, iyalah, ya kan. Itulah datangnya agama Islam, serta sampai sekarang ini proses ajarannya. Dibeli dengan harta, diasuh, ya kan, bukan dipakai. Maksud maaf, bukan dikawinin ya. Karena tadi kan ayat pertama tadi udah menikah, nggak apa-apa sama istri, diajarin Islam, ya kan. Nah, dikasih tahu tentang pernikahan Islamnya dulu. Nah, syukuran, nggak apa-apa, nggak ada saya, tapi dimerdekakan dulu. Merdeka dalam ini ditebus dengan tuannya ketika apakah mereka itu kerja di bordil, kalau di Arab sekarang ini diskotik Arab. Mungkin Indonesia punya jaringan Arab Saudi ya, diskotik Arab, dimerdekakan, diajar Islam lagi. Habis itu kalau mau ada yang menikahi, ya nggak apa-apa, tapi jangan juga dikerjakan kayak gitu lagi. Jadikan mereka tukang teacher, bahasa Arabnya guru apa sih?
mudarisah, yang itu ngajar Quran, ngajar senam. Yang jelas kalau masalah Islam tetap menjaga faraj tadi, melihara faraj. Faraj itu kemaluan. Ya kalau ada yang buka kemaluan, ya berarti bukan orang Islam. Paham? Mata saya dulu korban buka-bukaan. Ya mas, mungkin video ini booming ya di seluruh negara Indonesia loh. Udahlah, mau kena saya lagi, saya cabut nih. Masih ingat? Masih. Lucu juga sih. Jelas bukan Islam. Dan katanya mereka miliki, kalau di sini tafsirnya dalam peperangan dengan orang kafir, bukan budak yang didapat di luar peperangan agama. Yang sekarang sudah tidak ada lagi. Dulu peperangan agama, jadi orang yang nggak ikut perang dikira budak gitu loh. Kayak zamannya Halkukan, nggak perang, tapi budak itu nggak ada yang memerdekakannya. Akhirnya dijadikan pasukan, ikut perang juga, mati. Menyelamatkan nggak kan? Nggak tahu entah kejadiannya yang dan besarnya kena itu ini macam itu sampai sekarang. Ini sejarah. Nah, tetapi barang siapa mencari di balik itu katanya dalam kurung zina dan nikah, cari yang lain, bukan marah, bukan, tapi Al-Quran dan sebagainya lah. Bentuknya gimana lah bentuknya kan, mau ganteng, mau itu, mau badan tertutup, mau di video itunya dibukain doang kan, itu lawan Quran banget ya. Iya ya. Maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Nah, batas diri dia menyadari bahwa itu ada larangan sebelumnya ayat Quran tadi, akhirnya dibuka. Nah, itulah orang-orang yang melampaui batas. Hanya melampaui batas, tapi peraturannya tadi siapa itu orang-orang yang apa tadi? Nah, itu orang-orang yang khusyuk, orang-orang apa itu kan dalam Quran. Kamu bilang batas di sini adalah mereka sudah tidak ingat akan peringatan larangan, nggak boleh buka-bukaan. Ada undang-undang di Indonesia, ada undang hukum agamanya. Kecuali agama lain ya, agama Islam menekankan nggak boleh buka-bukaan, buka aurat nggak boleh. Kalau dalam tatanan hukumnya haram gitu loh, tidak boleh, dosa. Ditanya dosa dari mana? Hanya Allah yang tahu. Yang penting akal manusia, pikiran kita nggak boleh, tetap tidak boleh. Dosa. Jadi dosa-dosa adalah perbuatan yang tercela yang dilakukan diri kita sendiri kepada orang lain tanpa meminta maaf atau sholat taubat. Kan gitu ajaran Islam. Takut ngomong kayak gitu, jangan jadi ulama, itu tukang sapi aja. Dan sungguh beruntung orang yang memelihara amanat-amanat dan janjinya. Amanatnya kepada apa? Nah, tentang sholat, kan ini amanat perintah. Bahasa Indonesia kan amanat. Pesan kepada kita, kepada manusia hari ini, bukan pada manusia Nabi Muhammad. Muhammad jelas manusianya, kita manusia juga. Nama siapa dulu ya, kan? Amanat-amanat dan janjinya. Apa janji kita kepada Allah? Ada yang tahu? Nggak ada ya. Janji kita kepada Allah ini akan taat atas perintahnya.
Hari ini saya ngomong, bukan. Nabi Adam alaihissalam dulu Allah ciptakan. Ada janjinya sebelum ditiupkan ruh kepadanya akan mentaati perintahnya. Mau nggak mau, sejarah dalam Al-Quran bisa dibaca. Siapa itu Adam? Yang manusia pertama yang Allah ciptakan. Al-Quran loh ya, Al-Quran dasarnya Al-Quran. Dasarnya Al-Quran. Iyalah. Ya nggak tahu. Hebat benar. Berarti kalau ada umat Nabi Adam hidup hari ini, ya kami akan berguru pada umat Nabi Adam itu. Karena Al-Quran udah paling terakhir informasinya ya. Dari mana Nabi Adamnya alaihissalam wafat. Terus Allah ciptakan Hawa dari tulang sulbi. Tulang sulbi adalah sepertiga tulang dari rusuk kanan manusia. Ayo. Dalam Quran ya, dalam Quran. Nah, karena kami beriman pada Quran, berarti kalau ada umat Nabi Adam, ya gimana ya? Sedangkan pesan terakhir dari Nabi Muhammad berapa ratus tahun kehidupan manusia di muka bumi ini, berbagai bentuk, berbagai macam rupa, beras, suku, bangsa, berambut, botak juga ada. Ya, baik seluruh negara Islam, Cina, Barat, Kristen, semua agama di dunia lah. Saya. Dah, lanjut. Serta orang-orang yang memelihara sholatnya. Sholat artinya berdiri. Solu, berdirilah itu kan. Ketika masih sehat, kuat, kekar, tegap. Ketika masih sakit, duduk. Ketika baring, berkedip mata, kedipan mata. Ya adalah referensinya. Tapi orang-orang yang memelihara sholat ini adalah kewajiban. Waktunya ingat. Berarti bukan orang-orang yang gila, bukan orang-orang yang lupa, pura-pura lupa. Ya nggak tahu juga. Tahu pura-pura lupa dari mana gitu. Inilah orang-orang yang nggak gila. Orang gila memelihara sholat nggak? Saya sholat. Nggak Quran. Benar bukan? Saya kuatin lagi. Saya penjarain 3 orang itu. Nggak sholat, nggak sholat. Apalagi dalam Quran tidak boleh kata terbongkar lagi surah Al-Luqman, pesan kepada janganlah engkau berkata pada kedua orang tua. Ada buka sejarah Luqman dalam Quran. Itu pesan Luqman. Nah, orang yang sholat ini adalah orang-orang yang paham akan waktu sholat. Karena sholat wajib ada 5 dan rawatib itu 14. 2 sebelum 2 sesudah itu masing-masing sendiri. Maka itulah sholat. Setelah sholat itu ada waktunya aja yang tidak memungkinkan. Di gunung panas, terik, harus sholat istiqsa untuk hujan. Sedangkan di laut, ayo terjun mati, berarti harus bersabar dan harus menjaga sholat 5 waktu, karena wajib dulu lah, baru sunnah. Ya, istiqsa juga untuk hujan. Ada pengetahuan pada zaman Nabi Muhammad tentang air naik, penyerapan matahari, ada? Nah, ada. Nabi Muhammad berdoa hujan turun. Paham?
B16 ya. Mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi apa? Ayo. Berarti masih berhubungan dengan ayat sebelumnya. Mewarisi sunnah Nabi, gerakan Nabi, perkataan Nabi, perintah Allah yang disampaikan lewat Jibril ke Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Semua Nabi ini ketemu malaikat Jibril. Ketemu semua. Ya ketemu. Proses Nabi Adam ketemu Jibril, Isa apalagi, Musa apalagi, dan Nabi seterusnya lah yang ada di Al-Quran. Mewarisinya, paham? Mereka itulah orang-orang yang mewarisinya. Apa yang diwarisinya? Bukan harta, sunnahnya. Nama Al-Quran kan pada Nabi Muhammad doang, bukan pada umat sebelum Nabi Muhammad, bukan Nabi sebelum Nabi Muhammad, ya kan? Udah, mewarisi apa yang warisnya? Sholat, perintah-perintah yang lainnya lah, itu yang diwarisi agar kita umat Islam, umat Muhammad ini menjalani sedikit banyaknya tahu akan Nabi, beriman kepada Nabi, percaya akan Nabi. Sebelum manusia, sebelum saya. Ini tahun 2020, 1441 Hijriah. Sebelum adanya tahun Hijriah, Masehi, tahun gajah, tahun itu, tahu? Stres, cuma mau ngasih tahu yang benar bahwa orang-orang di dunia ini ada yang gila, stres. Bersyukur banget ada YouTube. Terima kasih The Science. Yakni yang akan mewarisi surga Firdaus, maka kekal dalamnya. Wallahu a'lam. Karena kalau masalah surga ini ada yang membuat surganya, tapi saya umat Islam beriman kepada Al-Quran. Apa yang dikatakan Al-Quran ini surga Firdaus? Alhamdulillah, surga Firdaus. Dan sesungguhnya, dan sungguh katanya, kami telah menciptakan manusia dari saripati berasal dari tanah. Nah itulah kan nyambung kan. Baru saya bikin sejarah, saya runtutin kronologi kejadian manusia ada, padahal baru saya baca lagi, lupa sih. Ternyata Al-Mu'minun. Al-Mu'minun ternyata. Dan sungguh kami telah mencipta manusia dari saripati berasal dari tanah. Benar nggak proses penciptaan Nabi Adam alaihissalam? Ini loh dalam Al-Quran. Tuh. Alhamdulillah nemu. Ayat ini saya cari. Kemudian kami menjadikannya air mani yang disimpan. Air mani itu yang balik, udah ngerti air mani ya. Hari ini dibuang-buang buat proses ditabung, buat proses embrio katak, embrio ke ayam, embrio ke anjing, babi, air mani manusia agar bicara, agar takjub lah di dunia ini. Tapi sudah menyalahi kodrat manusia akan perintah tadi. Apa itu? Kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki tadi. Maksudnya yang sudah menikah gitu loh. Terserah menikahnya secara Islam mau secara agama, itu peraturan di dunia. Yang tertulis di dunia kan. Ini nas
dasar hukum, dasarnya ada loh tentang suruh menikah, tapi bagaimana caranya agar tidak, nah itulah mufakat, nggak boleh diganggu. Sama agama lain, agama Islam ya agama Islam masuk itu ya. Kenapa saya pakai peci ini? Ini simbol kenegaraan Indonesia. Orang Kristen juga ada pakai peci ini, ada banget. Udah saya cabut, nah sama aja. Nah, udah saya itu rambut. Habis itu katanya, saya ulangi, kemudian kami menjadikan air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh, yaitu rahim. Sama, laki-laki juga ada, perempuan juga ada. Tempat yang kokoh. Siapa yang menjanjikannya? Ya Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia ini mati ketika ingin membuktikan keajaiban dan kekuasaan Allah, mati. Contoh, kalau gitu saya akan lihat apa yang dikatakan Al-Quran tadi. Tempat letak air mani, saya akan ambil. Ya mati duluan, belum sempat beriman kepada Quran, nggak boleh ya. Hari ini orang banyak gilanya. Mau dibukti alat, mau disensor dengan alat apapun lah, nggak boleh. Ada mudaratnya, nggak boleh. Itu hukum Islam. Belum yang lain ya. Sedang saya ketawa. Ini keajaiban Allah sudah termaktub, mau dibuktikan secara empiris letaknya di mana, posisinya di mana, bentuknya gimana, ya. Mungkin letaknya di, contoh ya, letaknya di telinga nih, di kulit mana ya, di siku atau di mana lah gitu, di mana ya. Contohnya di bagian kecil kulit lah, sini ada air mani di sini misalnya, akhirnya mau diambil keluar di sini dari mulut, ya ternyata bukan air ludah gitu kan. Dan disobekin, dipisauin misalnya, pecah, wah ternyata keluar benar, ternyata darah, berarti tidak ada yang tahu tempatnya ya, tidak ada yang tahu, tidak ada yang tahu ya, tempatnya tidak ada yang tahu ya. Tadi balik kepada ayat berikutnya, yaitu orang-orang yang memelihara kemaluan. Mau dilihat Al-Quran, orang-orang yang memelihara kemaluannya. Mau dilihat. Saling banget manusia. Ganteng ya.